goes numb. You can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Haryanto dengan NIM 2020 33038 dari Fakultas Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus. Di sini materi pada vlog ketiga kali ini adalah materi dari sumber media dan pembelajaran tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, maksudnya ke teori Edgar Dale yang akan saling terkait dengan materi yang akan kita bahas. Sebelum masuk ke materi yang dari Edgar Dale itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang landasan kenapa harus menggunakan media pembelajaran. Di sini landasan yang terdapat pada media pembelajaran itu ada yang pertama landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan yang keempat adalah landasan empiris. Ketika kita melihat dari sebuah landasan filosofis, ada suatu pandangan bahwa digunakan sebagai jenis media hasil teknologi baru, ya kan. Di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran justru siswa mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang lebih sesuai dengan karakteristiknya, ya kan? Dengan demikian penerapan tadi itu penerapan teknologi itu tidak termasuk dehumanisasi, ya kan? Untuk selanjutnya itu landasan psikologis, ya kan? Jadi dengan memperhatikan kompleks dan uniknya dalam belajar, maka ketepatan memilih media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Belajar landasan ini nantinya terkait dengan teori Edgar Dale, yaitu kemampuan manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan dengan menggunakan alat indera yang dimilikinya. Edgar Dale yang terkenal dengan mengerucut pengalamannya ini mengemukakan bahwa pengalaman belajar seseorang itu 75% diperoleh melalui indera penglihatan atau disebut juga mata, 13% melalui indera pendengaran atau telinga, ya, dan melalui indera lainnya sekitar 12%. Teori kerucut pengalaman dari Edgar Dale bahwa 75% melalui indera penglihatan maka akan sangat membantu dan memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru, ya kan. Melalui pemilihan pembelajaran dengan melihat pembelajaran dengan video conference dapat dijadikan sebagai salah satu penguat untuk membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Pengalaman melalui simbol verbal merupakan pengalaman yang sifatnya paling abstrak. Siswa memperoleh pengalaman hanya melalui bahasa tertulis. Peserta didik memiliki kemampuan mengingat sebesar 30% jika diberikan melalui pembelajaran berupa video atau film. Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa teori media pembelajaran interaktif audiovisual dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, ya kan? Karena dalam tampilan video slide show yang ditayangkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Setelah kita tahu materi dasarnya, kita akan mengklarifikasikan. Yang pertama ini klarifikasi media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni berdasarkan sifat dan jenis terlebih dahulu. Yang pertama media auditif. Media auditif yaitu sebuah media yang hanya dapat didengar saja atau media yang memiliki unsur suara seperti
radio, televisi, atau media yang hanya memiliki sub suara saja. B. Ini media visual. Visual yaitu sebuah media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Yang termasuk ke dalam media ini adalah film, slide, foto, transparan, lukisan, dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis. Yang ketiga ini atau C, media audiovisual. Media audiovisual yaitu jenis media yang selain menggunakan unsur suara juga menggunakan unsur gambar yang bisa dilihat, misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik sebab menggunakan dua unsur media, yaitu audio dan visual. Ini dua berdasarkan yang tadi yang pertama di sini adalah klarifikasi media berdasarkan dapat tiga jenis, yakni berdasarkan sifat. Yang kedua ini berdasarkan teknik pemakaian, ya kan. Yang pertama itu ada media elektronik, yang kedua ada media non elektronik. Terus selanjutnya ini yang berdasarkan daya jangkau, ya kan. Yang pertama daya jangkau serentak, yaitu radio, TV, video conference. Yang kedua di sini daya jangkau terbatas, yaitu OHP, slide suara, dan juga bisa film, ya. Yang ketiga atau C ini manfaat secara individu. Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan, ya. Untuk pertanyaan kepada Bapak dosen Din Gurianto, di sini saya mau bertanya, di manakah letak landasan yang ketiga dan keempat? Saya tidak bisa memahami, tapi yang saya lihat di situ Anda menjelaskan bahwa landasan yang terdapat pada media pembelajaran itu ada 4, ya kan? Tapi di situ Anda membahas 2. Itu kenapa, ya? Boleh dijelaskan? Terima kasih, ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini saja. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.